Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Titek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini mungkin Mang akan coba kembali lagi menerangkan fitur pada aplikasi ya, iOffice dalam hal ini, yaitu mengenai penambahan orang atau petugas yang kita tugaskan dalam surat perintah, tapi dia itu bukan ASN gitu ya, misalkan petugas desa, kalau enggak PHL gitu ya, honorer dan lain-lain, itu kan tidak ada NIP-nya ya. Jadi tidak ada database mengenai orang tersebut. Nah, caranya ya gampang sih, kebetulan memang sudah disediakan di iOffice ini gitu ya. Jadi kita tinggal langsung ditambahkan aja. Nah, caranya mungkin kita ikuti langkah-langkahnya ya. Yang pertama kita buka dulu iOffice-nya ya. Nah, ini ioffice.bandung.go.id, enter. Nah, kalau sudah masuk sini, seperti biasa kita masukkan usernya dan passwordnya ya. Nah, captcha-nya juga jangan kelewat. Setelah itu klik login ya. Nah, kalau sudah masuk ya, kita coba di surat perintah ya, kita coba di surat perintah. Caranya nah ini ya. Nah, kalau sudah masuk seperti biasa, kita klik tombol plus yang di bawah ya. Nah, di sini klik. Nah, ini ada surat perintah di sini ya, misalkan ya. Kita klik surat perintah ini. Lalu kita masukkan nama yang memberi perintah, misal ini atasan Mang gitu ya. Langsung lalu klik next gitu ya. Nah, kalau sudah, nah di sini halnya tentang atau perihalnya tentang apa, misalkan koordinasi ya, dan konsultasi misal gitu ya, konsultasi atau apalah, terserah jenis surat perintahnya mau ngapain. Nah, memerintahkannya ini di sini ya. Jadi kalau dulu yang iOffice sebelum ini harus ASN. Jadi ketika kita ketik nama, misalkan nama Mang gitu ya, nah baru keluar, kita pilih itu nama orangnya. Nah, sebenarnya kita bisa memasukkan orang yang tidak ada di database kita atau tidak mempunyai NIP atau bukan ASN Kabupaten Bandung ya. Ya kita tinggal ketik manual aja, misalkan ini ya, misalkan jabatannya misalkan PHL gitu ya, PHL. Nah, ini contoh aja lah gitu ya. Terus kita tambah lagi misalkan ya. Nah, misalkan jabatan ini gitu. Ini contoh aja ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan kalau yang awal ini dipilih berdasarkan NIP gitu ya, atau sudah ada di database. Kalau yang ini, yang dua ini tidak ada di database. Jadi sudah bisa seperti itu ya sekarang ya. Jadi untuk surat di desa gitu ya, surat untuk yang PHL atau honorer sudah bisa masuk di surat perintah. Setelah itu kita klik next. Nah, ini tinggal masukkan saja ya suratnya, misalkan emang ini contoh aja ya, tes gitu ya. Terus pilih tanggal, misalkan Senin gitu ya, Senin, tempatnya di Bandung. Ini contoh aja ya, random. Lalu klik next. Nah, ini ya, kalau sudah masuk ini di sini gitu ya, ketika mau melampirkan, kita harus lihat persyaratannya ya. Nah, kita harus lihat dulu syarat-syaratnya. Yang pertama itu harus berbentuk PDF. Yang kedua maksimal 2 MB gitu ya. Nah, itu dua. Kalau sudah ada terpenuhi ini, selain yang dua ini ada lagi ya satu syaratnya, yaitu versi dari PDF-nya itu harus 1,4. Jadi kita harus mengkonversi file Word ataupun PDF lainnya ke PDF 1,4 gitu ya. Nah, kebetulan Mang sudah ada linknya ya. Nanti mungkin di deskripsi juga akan coba Mang masukkan linknya. Tapi kita sekarang coba ya, kalau kita masukkan versi yang lebih tinggi dari 1,4, misalkan 1,7 ya.
Ini yang ini nih ya, Mang sudah buat 1,7, dia nolak nggak? Oh, ternyata nolak gitu ya. Nah, kita coba masukkan yang versinya itu lebih rendah. Ini Mang sudah buat PDF 1.2 gitu ya, versinya 1.2. Dia mau masuk atau enggak ya? Nah, nggak mau juga gitu ya. Nah, kita coba yang versinya 1,4. Nah, ini PDF 1,4. Klik. Nah, dia mau ya. Jadi memang khusus untuk lampiran PDF ini di aplikasi ini sangat spesifik. Harus versinya itu 1,4. Nah, cara untuk membuatnya di sini ya. Nah, ini ada nama aplikasinya itu adalah dokupub.com PDF convert ya. Pilih ini, nanti keluar tampilan seperti ini. Nah, nanti di sini ada output format yang mau dipilih, apakah mau gambar atau PDF. Ini jadi untuk mengkonversi file itu bisa menggunakan ini ya. Nah, yang kita gunakan PDF ya di sini. Nah, ini ada versinya dari 1,2 sampai dengan 1,7. Nah, yang harus dipilih adalah yang ini ya, Acrobat 5 atau PDF 1,4. Karena ini yang diterima oleh e-office. Oh, ini yang ini auto-rotate-nya mangga ya. Tapi setahu Mang memang harus potret di lampiran di e-office itu gitu ya. Nah, ini untuk resolusinya defaultnya di pertama ini 300. Tapi ya kita biar tidak gede filenya, kita pilih 100 aja ya. 100 aja. Nah, kita tinggal pilih file gitu ya. Ini pilih file di sini. Misalkan yang ini ya, yang tadi gitu ya. Yang yogurt. Ini contohlah yang 1,2 ya, kita konversi ke 1,4. Yogurt ini kita open. Ininya 1,4 sudah ya. Kita tinggal upload and convert. Nah, kita tunggu. Nah, ini kalau sudah seperti ini kita download ya. Buka, kita download. Ini misalkan yogurt 3 ya. Yogurt 3. Nah, ini sama juga ya. 1,4 versinya gitu. Nah, kita coba tambah ya, mau nggak yang yogurt 3 ini. Nah, kan kalau dia formatnya atau versinya 1,4, dia mau ya, mau upload. Kalau selain itu tidak bisa gitu ya, tidak mau upload. Itu ya yang jadi catatan penting dari video ini gitu ya. Kita klik next. Ini seperti biasa, kop suratnya mana gitu ya, kop surat Litbangda Soreang sekarang gitu ya. Misal ini mah contoh aja lah. Ini dimandatkan enggak atau langsung kepala yang nanda tangan gitu ya. Nah, ini untuk tembusan juga ya, mangga ya Kak, kalau tembusan misalkan untuk kepala, untuk ini dan lain-lain gitu ya. Nah, ini penandatangannya, tinggal klik next gitu ya. Nanti kita tinggal masukkan orang yang memarap ya, apa yang validasi dan lain-lain gitu. Misalnya ini yang pengelola suratnya, marapnya misalkan saya gitu ya. Misal ini adalah untuk contoh ya, biar ini. Nah, ini kalau sudah kita lihat suratnya. Nah, ini ya. Seperti ini. Ini lampirannya ya. Tadi. Nah, kalau landscape jadinya nanti seperti ini ya, hati-hati ya. Nih, emang tadi buatnya landscape jadi kepotong ya. Jadi baiknya memang untuk lampiran itu jangan landscape ya. Lampiran itu portrait baiknya. Nah, kalau sudah seperti ini ya tinggal disimpan gitu ya. Klik simpan. Ini kebetulan emang tidak akan buat gitu ya, karena ini untuk video aja. Itu ya. Jadi ada beberapa catatan. Yang pertama, kita bisa menambahkan petugas atau surat yang orang yang diperintah selain ASN gitu ya. Kita bisa ketik manual. Yang kedua, untuk lampiran surat itu harus PDF yang versi 1,4. Linknya ada di bawah nanti di video Mang ya, untuk bisa digunakan.
Jadi selain 1,4 PDF versi 1,4, Office tidak menerima gitu ya. Tadi ada errornya. Dan yang ketiga, lampiran usahakan jangan landscape ya, karena kalau landscape kasusnya tadi bisa terpotong gitu ya, si gambarnya atau tulisannya itu bisa terpotong. Itu aja mungkin untuk video kali ini dari Mang. Seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.